baik Bu Zaki. Bu Zaki, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Bu Lina, hari ini ada sesi coaching sama Pak Soleh ya? Betul sekali Bu Zah, hari ini saya berencana melakukan sesi coaching dengan Pak Soleh. Oke, baik Bu Lina. Kehadiran saya di sini yaitu untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Bu Lina kembangkan nanti ya Bu. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Bu Lina laksanakan terhadap Pak Soleh. Apakah Bu Lina sudah siap melakukan coachingnya? Iya Bu Zaki, insya Allah saya siap melaksanakan praktek coaching dengan Pak Soleh. Baik, sebelum Bu Lina melakukan coachingnya, ada beberapa yang akan saya jelaskan ya Bu, dan beberapa pertanyaan yang nanti saya tanyakan pada Bu Lina. Pertama-tama saya akan menjelaskan rubrik penilaian dari coaching yang akan Bu Lina laksanakan nanti ya. Baik Bu. Baik, untuk poin yang akan saya amati nanti saat Bu Lina melakukan coaching, yaitu saya akan melihat apakah Bu Lina melakukan coachingnya sudah sesuai alur kita. Seperti yang kita ketahui ya Bu, untuk alur kita sendiri terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, dan tanggung jawab. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Bu Lina melakukan percakapannya berdasarkan prinsip-prinsip coaching, yaitu membentuk komitmen, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, itu rubrik penilaiannya ya Bu Lina. Apa Bu Lina sudah jelas? Baik Bu Zaki, saya sudah jelas apa yang tadi bisa disampaikan. Saya berencana menerapkan alur kita dan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi dalam coaching. Baik Bu Lina, selanjutnya saya ingin bertanya ya Bu. Iya Bu Zaki, silakan. Pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Lina kembangkan nanti? Baik Bu Zaki, yang pertama, jadi saya ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Lina, kira-kira dari ketiga kompetensi itu bagian mana yang secara spesifik yang ingin saya observasi Bu Lina? Baik Bu Zaki, untuk yang secara spesifik yang ingin diobservasi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Lina, berarti kompetensi yang ingin diobservasi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Lina inginkan pada sesi coaching nanti? Baik Bu Zaki, yang pertama saya mampu menyimak, saya akan menjadi pendengar yang baik dan aktif, dan yang kedua saya akan mengajukan pertanyaan yang terbuka dan berbobot. Baik Bu Lina, demikian kegiatan pra-observasi kali ini. Terima kasih sudah menjelaskan dengan rinci kompetensi yang ingin Bu Lina capai dan ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Bu Lina melakukan kegiatan coachingnya bersama Pak Soleh ya Bu. Nanti setelah Bu Lina melakukan coachingnya, kita berbincang sejenak ya Bu tentang hasil proses coaching yang akan Bu Lina lakukan nanti. Baik Bu Zaki, terima kasih sebelumnya. Ya, sama-sama Bu Lina, selamat melakukan coaching. Siap Bu Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lina. Mas Soleh, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak, keadaan sehat. Kemarin katanya Mas Soleh ada yang disampaikan Iya, pada betul. saya. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu Lina sudah menyempatkan waktunya, dan memang ada hal yang sangat mengganjal yang saya ceritakan dan yang saya konsultasikan ke Bu Lina. Jadi, terima kasih atas waktunya ini. Baik Pak Soleh, sama-sama Pak Soleh. Kebetulan hari ini juga saya senggang Pak Soleh, jadi kita lebih banyak waktu untuk ngobrol-ngobrol santai ya Pak. Iya. Lalu apa yang Pak Soleh sampaikan? Iya, ini Bu. Akhir-akhir ini ada siswa saya yang kendala kehadiran. Dia sering dispen, sering izin, dan ketika saya tanya itu sering mengikuti event futsal. Dan memang dia aktif di futsal, dia ekstrakurikuler, sering mengikuti kejuaraan, dan dia pun berprestasi di situ. Sampai terakhir kemarin dia juara tingkat nasional
di sisi lain pada saat pelajaran itu sangat kurang keaktifannya dan kegiatannya. Ketika event, dia dispen, izin. Ketika di luar event, di luar kejuaraan, dia juga kadang izin sakit, memang ada sebabnya. Dari orang tuanya menggunakan surat, bukan dari orang tua mengetahui. Dan yang saya sayangkan adalah anak ini aktif di kegiatan akademik, tapi di kegiatan akademiknya dia sangat kurang keaktifan. Sehingga sempat kemarin saya tanya ke anak tersebut, Mas, kenapa kamu sering tidak hadir pelajaran saya? Biasanya ya itu tadi sering mengikuti event. Setelah itu biasanya badannya pegel-pegel, sakit, akhirnya dia uji itu. Dan ini yang menjadikan saya mengganjal ya, ini anak aktif di akademik, perlombaan, tapi tidak sangat ini. Baik Pak Solah, kalau saya garis bawahi dari permasalahannya Pak Solah, berarti ada salah satu anak yang sering izin ya Pak, Ya. dispen dari mengikuti kegiatan Ya. ekskul ya Pak, Ya. yang mewakili sekolah, sehingga membawa nama baik sekolah ya Pak. Tapi di sisi lain anak tersebut tidak aktif saat mengikuti pelajaran. Betul seperti itu Betul. Pak Solah. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Pak Solah katakan? Ya, mungkin saya solusikan paling untuk melakukan treatment ke anak tersebut sehingga nantinya dia bisa aktif dan paling tidak bisa seimbang antara dia aktif di ekstra, di kejuaraan, pelajaran saja dia saya harapkan bisa aktif. Jadi saya minta cari solusi dari Kulina agar ini bisa kita sharing bersama. Baik Pak Solah, berarti dari yang tadi Pak Solah harapkan, Pak Solah mengharapkan siswa tersebut aktif nih Iya, Pak. iya. Ya, selain itu yang selama ini sudah Pak Solah lakukan terhadap siswa tersebut bagaimana Pak? Di kelas apa sudah ada perubahan? Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa anak itu memang seperti saya tanya kurang masuk pas dia menyelesaikan kejuaraan nasional masuk, kemudian saya tanya Mas kenapa sering tidak masuk? Dia memang menceritakan sering mengikuti perlombaan dan ketika saya tanya memang karena capek mengikuti kejuaraan, mengikuti perlombaan, berarti dia izin. Dan saya berusaha untuk memotivasi anak ini, mengarahkan anaknya agar bisa lebih aktif dan kedepannya juga ketika nanti tidak saya harus berkolaborasi dengan wali kelas dan guru mereka sama-sama memotivasi anak ini dan juga dengan orang tuanya yang memang kadang saya melihat memang gampang untuk memberikan izin kepada anak ini. Jadi rencana saya seperti itu akan secara intensif mendampingi anak ini, mengarahkan anak ini dengan berkolaborasi dengan wali kelas dengan guru BK, karena memang saya lihat ada kemungkinan dia kurang serg ya dengan jurusan yang saat ini ya, jadi seperti itu sehingga nanti itu dimana juga dari guru BK dia semangat mengikuti pelajaran di Jadi dari apa yang tadi Pak Solah sampaikan, Pak Solah berharap bisa berkolaborasi ya Pak, selain dengan sejawat, kemudian juga dengan orang tua itu. Jika dikatakan saat sekarang, posisi sekarang, menurut Pak Solah itu berada di level berapa Pak? Kira-kira posisi saat ini berada di level berapa di saat ini? Iya, kalau dari solusi yang sudah saya usahakan bisa menyelesaikan permasalahan ini memang mungkin lebih banyak ya, karena kemarin dari saya menemui anaknya ya levelnya pertengahan lah, sekitar 6-7 mungkin ya. Jadi saya berharap nanti rencana yang sudah saya buat ini akan segera saya tindak lanjuti. Jadi ini ada segala solusi anak bisa aktif untuk mengikuti pelajaran. Baik Pak Solah, tadi yang Pak Solah sampaikan kira-kira berada di level 6 atau 7 ya Pak. Paling tidak yang diharapkan Pak Solah itu meningkat di posisi berapa Pak? Iya, saya harap sih nanti bisa
konsisten lah ya dari lulusan analitik. Harapannya nanti anak bisa mendapatkan solusi dan bisa aktif belajar. Baik Pak Soleh, bagus sekali ya Pak. Pak Soleh sudah meningkatkan level yang tadi dari 6 ke 7 dengan usaha yang nanti akan dilakukan Pak Soleh, nanti akan ditingkatkan sampai level 9 ya Pak. Luar biasa usaha yang sudah Pak Soleh lakukan. Kira-kira apa yang akan Pak Soleh lakukan dalam waktu dekat? Ya, dalam waktu dekat itu nanti kembali saya mengarahkan anak kelas 10, artinya kembali saya tanya dan kelanjutannya tugas-tugas yang selama ini diberikan oleh guru jurusan sejauh mana yang diselesaikan, kalau yang belum selesai kapan mau diselesaikan, dan juga nanti saya akan berkolaborasi dengan wali kelas, dengan guru BK ketika ternyata masih banyak yang tertinggal, dan juga memang saya mungkin minta bantuan wali kelas untuk mengajarkan orang tuanya agar orang tuanya juga tahu permasalahan anak ini di sekolah. Kira itu. Baik Pak Soleh, dari rencana-rencana yang tadi sudah Pak Soleh rencanakan, kira-kira kapan akan dilaksanakan? Iya, yang jelas dalam waktu dekat ya bulan ini karena sudah mendekati penilaian tengah semester, sehingga saya harap nilainya juga segera masuk, sehingga memang tidak saya tinggal lagi dalam waktu dekat dalam yang maksimal minggu depan segera saya laksanakan, sehingga anak juga langsung mendapatkan pengarahan. Dari pengarahan itu diharapkan nanti bisa segera menyelesaikan tugas dan nilai juga bisa segera masuk. Betul sekali Pak Soleh, semakin cepat semakin baik ya Betul, Pak Soleh, betul. karena pastinya kita menginginkan anak yang aktif di Pak, bukan Betul. hanya di ekstra tapi di pembelajaran yang kita ambil Betul. Pak. Kalau begitu apa komitmen yang Pak Soleh harapkan dari rencana yang sudah Pak Soleh akan laksanakan? Ya, saya sih berharap saya bisa konsisten dengan rencana ini. Saya melakukan dengan baik sesuai jadwal dan rekan sejawat yang saya mulai sama-sama melaksanakan ini juga bisa konsisten. Baik Pak Soleh, selain itu dalam tadi Pak Soleh sudah berkomitmen, dalam hal lain Pak Soleh memerlukan dukungan atau memerlukan bantuan dari siapa saja? Ya, tadi yang saya sampaikan itu memang tidak bisa sendirian ya, artinya saya juga wali kelas, BK sama-sama mengarahkan dan juga kontrol juga dari orang tuanya. Kalau di sekolahan juga berupaya sedemikian rupa, tapi di rumah kurang kontrol ya sama saja. Jadi memang dukungan juga dari orang tua terutama, sehingga nanti ketika anak ini tidak berangkat, ya orang tua ada kontrol di rumah sehingga nanti bisa bareng-bareng motivasi. Baik Pak Soleh, karena kita sudah berada di ujung sesi nih Pak, kira-kira apa yang sudah Pak Soleh dapatkan dari percakapan kita ini? Iya, saya mendapatkan pencerahan yang yang lebih dari percakapan ini. Ya, saya semakin mendapatkan gambaran dan semakin mantap untuk melaksanakan rencana yang saya lakukan ini. Dan terima kasih sudah berikan waktu saya dengan Bina. Dengan saya ini saya tambah mantap, tambah konsisten untuk melaksanakan rencana ini. Alhamdulillah nih Pak, Ya. mendapatkan manfaat atau untuk bermanfaat dari Ya. percakapan kita hari ini nih Pak. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan Pak Soleh akan membuahkan hasil yang terbaik nih Pak. Siap, siap. Lalu bagaimana perasaan Pak Soleh saat melakukan sesi percakapan atau coaching kita hari ini? Ya, perasaan saya menjadi plong, menjadi lebih lega karena ganjalan yang tadi sempat saya pikirkan, kali-kali saya merenungi kira-kira apa solusinya, ini sudah mendapatkan solusi. Ya, setelah saya bicara dengan Ibu Bina yang sudah mendapatkan solusi dan menjadikan saya lebih lega. Alhamdulillah nih Pak, lebih mantap, lebih plong nih Pak. Sama-sama Pak Soleh, tetap jaga semangat dalam kita mendampingi anak-anak belajar nih Pak. Semoga kita selalu menjadi guru yang dirindukan oleh siswa. Terima kasih Bina atas waktunya. Sama
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu Lina luar biasa ya. Tadi coachingnya sudah berjalan lancar. Perasaannya gimana nih Bu setelah melakukan coaching? Jadi, alhamdulillah Bu Saki, perasaan saya setelah melakukan coaching, saya merasa senang bisa membantu Pak Soleh menyelesaikan permasalahannya sendiri. Baik Bu Lina, pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator pencapaian dari pengembangan yang ingin Bu Lina harapkan dan kompetensi coaching Bu Lina, kira-kira apa saja yang sudah Bu Lina lakukan dalam coaching tadi? Baik Bu Saki, jadi setelah tadi saya melakukan coaching, saya merasa sudah menekankan anu kita dan mengamalkan aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Lina, berarti sudah tercapai ya pengembangan yang ingin Bu Lina harapkan? Baik Bu Saki, kalau menurut saya sudah ya Bu. Iya. Baik Bu Lina, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan tadi ya Bu. Baik Bu Saki, persilakan. Berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang Bu Lina lakukan sudah berjalan baik. Bu Lina sudah melakukan percakapan dengan alur delta. Kemudian Bu Lina juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching dengan melakukan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Saki, saya senang mendengarnya. Terima kasih atas umpan balik yang Bu Saki berikan kepada saya. Sama-sama Bu Lina. Bu Lina, dari hasil coaching yang baru dilakukan, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Bu Lina kembangkan? Baik Bu Saki, dari yang tadi sudah saya praktekkan bersama Pak Sola, saya ingin mengembangkan mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot dengan sering latihan coaching supaya kedepannya dapat lebih baik. Baiklah Bu Lina, semoga kompetensi tersebut dapat dikembangkan seperti yang Bu Lina inginkan. Baik Bu Saki, amin. Terima kasih Bu Saki. Sama-sama Bu Lina. Baik, kalau begitu ada yang perlu disampaikan lagi Bu Lina? Sudah Bu Saki, terima kasih atas umpan baliknya. Ya, kalau begitu sampai ketemu lain waktu ya Bu Lina. Saya akhiri, assalamualaikum.